Waalaikumsalam. Yuk. Duduk ya Pak Din, santai lah. Ngopi lah Pak Din. Kumaha damang Pak Din? Alhamdulillah Pak Hari, aduh Lama bisa nggak ketemunya? lumayan. Terakhir tuh di acara naon ya hari itu? Car Free Day gitu ya? Car Free Day ketemu pas Iya. sama keluarga. Oh iya betul. Masih ini suka trek-trekan ya? Ya sekarang sudah jarang Pak Hari. Oh udah aja. Iya. Gimana nih? Ngeganggu Pak Hari? Waktunya nih. Enggak lah, santai aja lah. Tadi dengar-dengar Pak Adin ada yang mau diobrolin. Iya betul. Apa tuh? Sebenarnya gini Pak Hari, saya ingin minta saran, masukan dan apalah gitu ya dari seorang Pak Hari nih. Kebetulan saya di sekolah karena mungkin lahir atau berangkat dari keinginan untuk maju ya, Iya. berubah gitu ya. Di sekolah saya berinisiatif untuk membuat suatu program sharing lah intinya di antara guru-guru gitu ya. Ruang komunikasi ruang gitu. komunikasi. Saya coba kemas si program itu sedemikian rupa supaya memang lebih efektif gitu. Bagus ya Pak Adin idenya. Iya. Nih sebelum masuk ke sesi berikutnya Pak Adin, dari obrolan kita ini tujuan apa sih sebenarnya yang ingin dicapai Pak Adin? Betul Pak Ari, tadi saya bilang saya kan pingin kami misalnya guru-guru di yang ada di sekolah itu berubah gitu, berubah secara mindset atau misalkan terus banyak juga dari guru-guru yang punya ide kreatif tapi tidak ada terkoordinasi gitu, tidak terkoordinasi. Nah saya di situ mencoba membuat wadahnya gitu ya, wadah kemasan. Cuman tadi memang perjalanannya banyak sekali hambatan karena memang tadi kurang begitu dapat sambutan nih. Saya agak sedikit bagaimana gitu Pak Hari ini, agak bingung karena dari rekan-rekan sendiri juga tidak terlihat antusias dan respon yang positif. Padahal saya pikir itu bagus gitu. Harus step by step Pak Adin ya. Yeah. Kalau tadi saya menyimak dari paparan Pak Adin ini luar biasa Pak Adin ya, dengan keinginan atau tujuan untuk pembiasaan baik mungkin ya, atau praktik baik gitu ya. Nih idealnya menurut Pak Adin di lingkungan sekolah terutama ya, seperti apa sih kondisi? Sebenarnya saya pengen karena saya tahu ya di sekolah itu banyak guru-guru muda. Guru muda Pak Adin? Guru-guru muda yang kreatif ya, itu ya. Saja terus mereka punya punya energi lebih gitu. Yes. Yang saya inginkan justru mereka itu terwadahi si ide kreatifnya menjadi suatu dikemas menjadi suatu program yang nantinya kedepannya bisa diterapkan sebagai suatu pembiasaan yang ujung-ujungnya buat peningkatan kualitas pembelajaran itu sendiri gitu Pak. Dari juga si cara mengajar guru juga yang tidak cenderung monoton gitu ya. Karena saya berpikirnya tadi guru-guru ada potensi untuk situ. Gitu sih. Kalau boleh dilihat nih Pak Adin nih, rekan-rekan di lingkungan Pak Adin juga mungkin tidak semuanya susah untuk diajak bergerak. Mungkin tadi saya simak ada generasi-generasi yang tentunya itu jadi motor juga ya, maksudnya diajak lah untuk berkegiatan gitu kan ya. Energi lebihnya diarahkan ke energi positif ya. Nah kalau di level nih, kalau kita lihat jenjang antara 1 sampai 10 saat ini yang Pak Adin amati ada di posisi berapa nih angkanya nih level? Kalau lihat dari potensi guru-guru justru kenapa saya bisa berinisiatif ya, berinisiatif berkeinginan untuk bisa mewadahi itu, justru saya menilai di sisi kreativitas dan potensinya itu ada di nilai 8 itu. Udah di 8? Di 8, maksudnya sayang gitu kan kalau ini. Cuman tadi kan karena mungkin entah itu mungkin dari sayanya kurang begitu kemasannya atau cara mengajarnya ini sehingga responnya kurang begitu ditanggapi gitu.
udah ada di posisi 8, sementara yang ingin dicapai di angka berapa nih idealnya menurut Pak Adin? Ya pastinya di angka Sempurna ya? sempurna lah ya. Tapi memungkinkan karena saya pikir juga dengan kapasitas rekan-rekan yang seperti itu memungkinkan sekali untuk di angka sempurna gitu ya. Cuman tadi ini tentang apa ya, bagaimana membentuknya nih, membentuk iklimnya nih, jadi kesulitan suasana betul. Dari target pencapaian di angka yang sempurna apa nih usaha ataupun yang sudah dilakukan Pak Adin atau yang bisa dilakukan untuk mencapai angka sempurna itu? Sebetulnya saya lakukan beberapa tindakan ya, usaha gitu ya. Salah satunya mengajak sharing rekan-rekan yang ternyata di sharing itu terjalin banyak muncul ide-ide yang memang ini luar biasa nih kalau saya akomodasi gitu ya. Gitu. Terus di samping itu juga saya coba mengeluarkan semacam jargon gitu ya tentang konsep si kemasan ini untuk wadah ini gitu Pak. Ya selama ini masih seperti itu dulu ya. Sharing dan lain-lain. Ya tentunya harus ada upaya lah ya untuk pencapaian ke arah sana. Ketika melihat ada peluang, strategi yang mungkin dilakukan nih selain berkomunikasi dengan rekan sejawat kan, apa sih yang lebih ke strategi lah, mungkin lebih memunculkan lagi solusi mungkin ya. Ya saya pikir sih sebenarnya kalau kita mulai dari kejelasan dulu arah mana nih si program itu ke depannya, jadi lebih kepada kemasan dulu. Kemasan dulu seperti apa, baru nanti disosialisasikan ke rekan-rekan. Terus nanti setiap program yang muncul dari rekan-rekan juga diakomodasi dan memang nantinya akan diimplementasikan secara penuh lah gitu ya. Seperti itu sih. Iya. Rencana-rencana yang mungkin itu dilakukan dalam kurun waktu terdekat apa nih yang bisa dilakukan? Betul. Sebenarnya saya punya niat dalam dekat-dekat ini kan ada momen di mana guru-guru itu berkumpul dan di situ saya akan mencoba di minggu ini akan mengawali di program sharing station ini nih. Jadi saya akan coba sosialisasikan dengan rekan-rekan yang lain, mudah-mudahan dapat diterima nih. Insya Allah lah minggu ini. Langkah awal berarti ya. Ini nih ada momen pas kayak gitu. Nah, ketika bergulirnya nih rencana yang Pak Adin tadi sudah siapkan, kira-kira siapa saja nih yang bisa dilibatkan ataupun butuh bantuan lah, secara SDM ataupun secara media? Pastinya peran serta dari kepala sekolah ya. Terus yang keduanya dari kurikulum, dan rekan-rekan yang memang yang bisa karena nantinya saya juga memproyeksikan ini juga tidak lepas dari multimedia. Saya akan melibatkan butuh dari rekan guru yang memang paham di IT di bidangnya ya. Di bidangnya. Tapi sekilas saya lihat Pak Adin ini punya penjiwaan atau karakter yang seharusnya bisa ada di media multimedia ya nantinya ya, semacam apa ya, program yang nantinya akan berinteraksi dengan rekan-rekan tentunya kan, selain dengan rekan, dengan siswa mungkin ya, dan meng-hire atau mengajak gabung ya teman-teman yang lain. Nah, setelah ada rencana dan tindak lanjutnya, berarti tadi Pak Adin sudah berada nih di penyelesaian masalah. Kalau Pak Adin bisa simpulkan nih,
dari perbincangan kita nih muncul beberapa strategi, termasuk tadi wadah. Menurut Pak Din, kesimpulan dari perbincangan kita ini seperti apa nih Pak Din? Iya sih, mungkin tadi kata Pak Hari waktu ya. Saya akan coba memanfaatkan waktu yang momen yang pas nih di minggu depan. Saya akan coba manfaatkan dengan mensosialisasikan secara utuh lah apa yang menjadi program. Terus kedepannya juga tadi juga sudah disadari dengan tadi pembicaraan tadi bahwa ya sebenarnya apa yang sudah saya lakukan sudah mengarah kepada proses ya. Coba saya nanti akan coba konsisten lagi dengan apa yang saya jalankan. Mudah-mudahan dapat tanggapan yang baik. Iya, prosesnya sudah berjalan. Mungkin ada yang perlu ditingkatkan, mungkinnya seperti komunikasi gitu kan ya, membuka ruang koordinasi, kolaborasi. Satu lagi Pak Adin yang harus selalu dioptimalkan, karena saya lihat juga Pak Adin di sini ada potensinya lah ya. Pak Adin, ini kita tuh sudah ada di penghujung acara nih, di sesi bincang-bincang nggak kerasa ya. Pak Adin, kalau boleh memilih antara satu program yang dijalankan atau menggali lagi untuk tetap bereksistensi, jadi maksud saya itu apakah yang tadi program wadahnya itu sudah ada, atau memang ada satu pilihan boleh jadi nama atau apa, mungkin itu akan jadi ya betul Pak. Sebenarnya terobosan. Saya sebelum ini dimunculkan sudah terkonsep dengan sangat mendalam gitu ya. Akurat termasuk lah. dari jargon sama udah ada jargon ya. Namanya itu seperti sudah muncul ya. Sudah muncul, saya juga coba bikin karena nanti untuk memudahkan ya. Jika saya sosialisasi ke rekan guru supaya bisa langsung dipahami gitu. Nama wadahnya itu warga intip gitu. Nah ya. ini warga intip. Wargi intip itu wadahnya ya. Wadah berbagi inovasi dan kreatif lah, ide kreatif. Ide kreatif dan termasuk hal-hal yang inovatif mungkin. Nah itu udah menjadi sebuah pilihan yang Pak Adin ternyata sudah bisa melangkah sejauh itu. Luar biasa Pak Adin pada kesempatan kali ini. Semoga percakapan ini bermanfaat. Mungkin saya akan nanti meluangkan waktu lagi setelah Pak Adin melancarkan beberapa agendanya. Nanti kita akan sharing lagi jika ada waktu ya. Terima kasih nih. Karena saya pengen penasaran nih sejauh apa nih dengan wargi intipnya nih. Apakah akan menyentuh level yang ideal? Semoga saja seperti itu. Semoga Pak. Pak Din, bagaimana cara program wargi intip ini bisa terselenggara dan berjalan dengan lancar? Pastinya saya akan berkomitmen Pak ya. Dan bertanggung jawab. Juga kan saya akan coba menyusun segala sesuatunya dengan baik tentunya. Yang paling penting saya akan coba menjalin kolaborasi dengan rekan-rekan itu Pak. Komitmen yang dipegang ya luar biasa. Semoga terrealisasi dengan lancar Pak Din ya. Itu saja mungkin di sesi percakapan kali ini. Semoga nanti ada waktu kembali ya untuk bisa berjumpa dan memberikan kabar sejauh mana perkembangan wargi intip gitu. Terima kasih nih Pak atas bincang-bincangnya yang biasa. Mohon maaf nih tidak ada sesajen ataupun jamuan yang luar biasa Pak Din ya. Tidak Pak. Tapi jangan menjadikan bosan Pak Din main ke sini. Ya kalau mampir ada waktu lah silakan mampir Pak Din ya. Siap Pak, siap. Itu saja Pak Din ya. Terima kasih atas waktunya. Salam untuk keluarga. Ya. Jangan lupa. Mari Pak, terima kasih Pak ya. Siap Pak Din, atur nuhun. Hati-hati Pak Din ya.
Saya di kantor. Iya, bisa saya di Payung. Oh, langsung tadinya mainnya. Siap, siap. Jangan terus ya. Yuk, Assalamualaikum. Bantu aku ya, Pak Adin ya. Ada teman mau di kucing. Oh. Iya, kita semua lihat ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Pak Adin. Betulan Dari Pak mana Ari. nih? Dari mana nih? Tadi saya kontekan dulu apanya? Iya, kebetulan Pak Ari. Iya. Main. Nah, di dia ini. Waduh. Gimana Pak Ari? Macetnya Kita jalan depannya. Iya. Emang lagi pembangunan juga sih? Biasanya acara warga kebetulan ada hajatan. Mau ikut makan di sana? Enggak lah. Bagian sesi berikutnya. Jangan juga ngepres lah ya. Terus bisa masuk kan? Iya. Gimana Pak Ari? Ada apa tujuan ke sini? Alhamdulillah. Gini Pak Gun. Saya ada ini ya, ada apa ya kalau dibilang dinamika ya, yang namanya guru main interaksi itu ya, pastilah ada gitu ya. Di sekolah saya tuh pasca pandemi ya, terasa banget gitu. Anak-anak tuh kayak bukan berubah lagi tuh, kayak secara sikap, tingkah laku, kesadaran gitu ya. Sebuah keanehan yang benar-benar nyata gitu di dunia nyata, dan saya alami kok pelajar saat ini tuh kesadarannya tuh sangat lemah gitu. Rendah lah. Apalagi tentang peduli dengan kebersihan atau lingkungan itu, Pak Gun ya, menurut saya apa kira-kira nih anak yang apakah benar-benar dari masa pandemi lost learning ya kalau tidak salah ya, hilangnya sentuhan seorang guru mungkin ya, atau memang karena anak kurang lebih 1 tahun lebih ya belajar di rumah, mungkin itu yang saya rasa ini nih ada yang harus dibenahi gitu Pak Gun. Pak Hari menyampaikan perubahan sikap pada saat pandemi, kesadaran anak-anak itu kurang ya. Betul. Berarti ada harapan, ada keinginan, tujuan yang ingin dicapai. Nah, kira-kira keinginan apa, impian apa yang perubahan apa yang diinginkan? Ya, untuk harapan saya ya, ada sebuah perubahan yang terutama di peserta didik ya. Peserta didik itu ada sisi-sisi tingkah laku yang memang mencerminkan kebaikan. Ya, salah satunya sikap peka, peduli gitu ya, baik gitu kan. Karena memang terasa banget ya ketika di sekolah tuh anak-anak tuh hari-hari cuek gitu kan. Sama guru juga mungkin harus dibiasakan lagi seperti 5S itu ya, sapa gitu kan, senyum, sopan santun itu memang harus dibudayakan kembali Pak Gun. Nah ini ada menurut saya sih permasalahan yang cukup mendasar tentang tadi kepekaan anak terhadap lingkungan. Sareuk kata orang Sundanya ya. Karena saya pikir seharusnya anak juga bisa memperlakukan dirinya dengan situasi yang aman, nyaman, bersih. Nah ini kebersihan yang menurut saya ini problem sih menurut pandangan saya. Ketika di lapangan saya masih melihat lah ya sampah lah ya, terutama di dalam kelas. Kebiasaan anak itu jajan ya, yang jajan tuh habis jajannya itu bukan dibuang ke tong sampah. Itu yang menurut saya nih sangat apa ya, menurut saya ini hal-hal yang miris, betul miris sekali Pak Gun. Jajan babaskan karena kolong bangku, kalau meja semakin banyak semakin hari kelas berganti, setiap rombel, setiap jenjang gitu. Itu yang kekhawatiran saya, apakah pembiasaan ini memang harus segera dibenahi itu Pak Gun. Harapan saya juga akan memunculkan sebuah kondisi yang ideal lah, kondisi yang ideal gitu, yang nuansanya nyaman, baik gitu, terutama yang sisi lingkungan gitu kan, jadi nyaman lah, betah untuk belajar gitu Pak Din. Saya tangkap di sini Pak Hari itu tadi menyampaikan permasalahan
kebersihan Iya, ya, betul. anak-anak kurang disiplin, Betul. buang sampah, menjadi kelimat pemikiran ya. Itu. Harapannya ingin anak itu lebih peka terhadap lingkungan ya. Tapi bagaimana gitu kan ya? Bagaimana? Nah, kira-kira potensi apa yang ada di sana gitu, di sekolah atau di Pak Hari atau di siswa, apakah bisa diberdayakan atau tidak? Nah ini Pak Gun, saya sempat terpikir ya, saya juga berkaca diri ya Pak Gun, sebagai seorang pendidik gitu ya, tidak seharusnya abai dan cuek kan, melihat kondisi yang harusnya ini tanggung jawab siapa gitu. Sementara keberlangsungan sistem pendidikan itu kan melibatkan kita sebagai pendidik, peserta didik gitu kan, pimpinan dan komite serta orang tua. Nah, ketika saya melihat problematika mengenai sampah ini, masa iya kalau tidak ada yang istilahnya peduli ya, mau siapa? Sementara yang berada di lingkungan itu kan kita gitu ya. Nah, ini disiplin menurut saya potensi yang harusnya dimunculkan, ditumbuhkan kembali. Salah satunya ya mungkin dari saya pribadi ya, sebagai saya kebetulan juga, bukan kebetulan sih, saya juga calon guru penggerak gitu ya, harus mencontohkan sesuai dengan filosofi mah ya, Ki Dewantara gitu ya, Ingarso Sungtulodo gitu. Di sana juga ada sebuah semboyan yang menganjurkan bahkan kita harus berperilaku atau mencontohkan sesuatu yang baik, praktek yang baik. Bagus nih, potensi-potensi ini dari SDM sebagai pendidik nih yang harus dimunculkan. Minimal dari saya memberikan contoh kepada peserta didik, dan saya juga mengajak rekan-rekan nih jangan sampai cuek dan abai lah. Terus di lokasi saya itu sebenarnya dengan letak geografis seharusnya potensinya itu terjaga lah, karena sekolah cukup luas, cukup apa ya, meskipun ya sampah daun lah ya, biasa daun. Ya ini yang jadi permasalahan itu, yang sampah yang plastiknya ini jajan gitu. Bekas jajan ya. Bekas jajan. Namun kembali lagi, ketika potensi yang bisa diperdayakan, lingkungannya harusnya bisa nih, karena tidak berbukit dan lain sebagainya ya, susah untuk akses dan lain sebagainya. Untuk lokasi bisa ya, sangat potensial ya. Mungkin itu nih harapan saya juga bisa memunculkan kesadaran, kepedulian dan kedisiplinan itu dari peserta didik setelah kami mencontohkan, mungkin itulah. Nah, kalau tadi saya nih Pak Hari ikut apa CGP. Mungkin bisa diberdayakan apa yang didapat ya. Melihat potensi dari Pak Hari, melihat potensi tadi medan sekolah, disampaikan guru-guru. Kira-kira berada di level berapa nih potensi itu yang sekiranya bisa diwujudkan oleh Pak Hari itu? Oke, kalau melihat medan ya atau target nih, kalau dari pribadi saya ya, kalau melihat karena bekal modul dari CGP juga cukup lengkap ya, apalagi kalau kita melihat peran guru penggerak ya, ada di sana berpihak pada murid gitu kan, ada mandiri gitu ya, terus inovatif. Kalau saya ada berada di leveling untuk kapasitas ya, posisi saya udah ada di angka 7 atau 8. Namun Pak Gun, kalau melihat medan di sekolah nih, berdasar dengan tingkat kedisiplinan, kepekaan peserta didik ini yang sangat kurang. Boleh dikatakan menyentuh angka 6 itu udah bagus Pak Gun. Udah bagus kalau dikatakan 6 saja. Karena sangat realistis sekali saya lihat kecenderungan anak untuk bisa membuang sampah lah pada tempatnya, susah gitu. Ya tadi mungkin ya sentuhan dari orang tuanya mungkin, atau kita guru belum begitu optimal dengan beberapa apalah yang harus dilakukan gitu Pak. Itu secara leveling lah, ada dua pandangan menurut saya. Kira-kira nih Pak Hari, tadi saya menyimak menggarisbawahi ada kepedulian orang tua atau kepedulian gagasan dari guru atau membuat apa gitu ya, kira-kira. Menurut Pak Hari, kalau melihat dari potensi di Pak Hari yang bisa dikembangkan untuk menangani kedisiplinan anak terhadap kebersihan lingkungan. Barangkali ada ide yang zaman dulu yang belum terlaksana.
kira-kira? Kemungkinan ya, atau solusi, atau paling tidak ada strategi awal ya. Jadi gini Pak Gun ya, kalau saya melihat kan di pembekalan di CGP ya, memang ada di sana tuh peran tuh ada guru yang inovatif gitu. Mungkin saya juga akan masuk ke track yang inovatifnya itu mungkin ya, bagaimana caranya menanggulangi gitu kan, memunculkan sebuah kemasan atau konsep untuk mengantisipasi, bahkan untuk apa ya, untuk mensiasati permasalahan kedisiplinan ataupun rendahnya kesadaran. Itu memang harus dibentuk sebuah dalam bentuk kegiatan pembiasaan ya. Pembiasaan kalau yang semarak lah, kalau di Kota Bandung itu seperti Kang Pisman ya, terus ada lagi yang membawa bekal dari rumah seperti itu, terus ada yang diet sampah, terus ada yang gerakan bebersih serempak dan lain sebagainya. Itu menjadi stimulasi buat saya, jadi stimulus ya, kenapa saya tidak menciptakan sebuah program. Mungkin saya juga berpikir ketika sebuah pembiasaan tidak berlangsung, apa nih ternyata yang tersendat. Bisa jadi sebuah pembiasaan yang tidak diagendakan atau tidak diprogramkan. Saya pikir, dan saya harus menciptakan nih sebuah pergerakan ataupun yang secara temanya nyambung ke kedisiplinan dan kesadaran lingkungan ya, terutama kebersihan lingkungan ya. Mungkin saya pernah membuat apa ya, coret. Nah itu coret-coret ya, mapping ya, karena bagaimanapun konsep harus hadir lah ya dalam satu goresan dan coretan. Saya setuju. Sempat Pak Gun relate sekali ya keterhubungannya ketika saya berusaha memunculkan sisi inovasinya dengan sebuah kemasan dan untuk mengatasi permasalahan. Saya pernah punya gagasan nih Pak Gun untuk melakukan pembiasaan baik ini dengan sebuah kerangka kegiatan atau programnya saya kasih nama Ku Pasti Bisa. Ku Pasti Bisa. Saya optimis sekali nih dengan gagasan yang tadi ya. Saya harus merubah, harus bergerak tentunya untuk menjadi contoh dan menyadarkan dan sama-sama, karena di sini juga bukan untuk kepentingan individu. Dengan Ku Pasti Bisa ini, itu sebuah akronim Pak Gun. Ku pasti bisa kurangi sampah plastik agar bersih, indah, sehat dan asri. Itu merupakan harapan saya sebenarnya, menjadi kurangi sampah plastik agar bersih, indah, sehat dan asri. Luar biasa. Harapannya impiannya itu sebuah sekolah yang bisa menerapkan kesadaran hal yang kecil lah. Dengan Ku Pasti Bisa gitu. Saya harus meyakinkan diri sendiri juga Pak Gun. Itu yang coret-coret yang dibikin konsep ya Pak Din, karena memang saya juga harus memunculkan itu. Sementara dari calon guru penggerak juga menuntun kita untuk bisa menciptakan ide-ide baru, konsep yang nantinya akan bisa diaplikasikan, yang harus adaptif ya. Sementara itu Pak Gun, jenislah kegiatan yang mungkin bisa saya cetuskan ke depan. Ini luar biasa nih Pak Hari. Ku Pasti Bisa kurangi sampah plastik agar bersih, indah, sehat dan asri. Ya luar biasa ya. Luar biasa ya Pak Din ya. Luar biasa. Cuman ini memerlukan tenaga bantuan dan orang lain, kira-kira di situ ada nggak? Nah itu Pak Gun, strateginya. Ada yang harus saya tempuh juga Pak Gun, karena terus terang Pak Dinnya, saya tidak bisa bergerak sendiri. Dengan sekarang posisi calon guru penggerak itu harus mendobrak, bukan dalam arti memporak-porandakan ya, tapi memberikanlah bahwa nih calon guru penggerak juga punya sebuah visi misi lah, ya bergerak untuk dirinya, melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, pembelajaran yang bermakna. Karena menurut saya di bidang PJOK melihat kebersihan itu salah satu faktor yang terkait sekali Pak Gun. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Betul. Sejauh ini kita guru olahraga
menyentuh pendidikan jasmaninya, physically, olahraga, ya, permainan dan pendekatan yang lainnya. Iya, kesehatan. Paling berjumpa di materi akhir-akhir semester 2 itu pun konteksnya dalam buku biasanya ya, dipelajari modul, anak juga hanya dikasih tugas. Praktek nyatanya ini tidak tersentuh, Pak Ugun. Ini yang menurut saya ini khawatir sekali. Dan dengan si programku Pasti Bisa ini, bidang PJOK, olahraga dan kesehatannya itu tersentuh, Pak Ugun. Jadi ada pembiasaan baiklah untuk peserta didik. Minimal dia bisa memindahkan sampah ke tempatnya lah. Itu merupakan perubahan yang signifikan menurut saya. Di samping ada lagi mungkin kedepannya akan seperti apa. Ini ibarat seperti anak-anak itu kegiatan suatu wadah komunitas ya, menggerak yang cinta lingkungan terhadap sampah. Ini ibarat seperti itu ya, Pak Hari ya, kegiatannya. Ada berbentuk ya, saya kepinginnya kedepannya akan ada sebuah komunitas penggerak ya, maksudnya penggerak dalam artian peserta didik, mereka satu sama lain bisa menggerakkan. Namun untuk skup kecilnya, karena saya mempraktekkan juga sebagai memberi contoh gitu kan ya, saya memang harus aksi. Nyatanya saya mencontohkan dan mengajak, menemukan kesadaran yang paling bisa dilakukan ya mengajak. Saya melakukan pembiasaan ini di kelas yang saya ajar. Setiap masuk pembelajaran seperti biasa absensi, pembukaan doa dan sebagainya. Sebelum masuk materi saya akan mengecek kelasnya, melakukan kesadaran, melakukan pembiasaan untuk menyadarkan mereka sejauh mana mereka sadar akan pentingnya kebersihan. Bukan hanya di kelas saja, Pak Gun. Saya langsung ajak keluar. Bahkan bukan suatu keunikan, ini kekuatan besar loh. Potensi anak ketika diajak keluar, saya kasih waktu untuk mengambil sampah, anak-anak seneng. Kok ini anak SD ada potensi yang interest, menarik menurut mereka, padahal ngambilin sampah, Pak Gun. Wah, ini kekuatan besar menurut saya. Saya nggak berbicara leveling jenjang SD SMP nya, yang saya alami karena memang di SD. Saya lihat anak-anak dikasih space untuk mengambil sampah itu begitu senangnya. Di sisi lain sebagai seorang guru, saya sudah masukkan pembiasaan ini itu sudah seperti mereka bergerak ke sana kemari, udah masuk conditioning pemanasan. Saya itu udah tercapai. Karena bentuknya juga tidak selalu harus stretching yang 1 2 3 sampai 8, 1 2 3 sampai 8. Karena memang lingkungan pembelajaran kita luas, meskipun kita ada di bidang PJOK. Menurut saya ini pembiasaan baik sekaligus menyentuh secara konten materinya. Dia udah pemanasan, udah ada sampai yang lari-lari. Anak antusias sekali, Pak. Ini menurut saya potensi besar. Di sisi lain, yang saya garis bawahi bahwa ini tinggal mengklikkan kesadarannya itu. Makanya tadi saya sempat muncul konsep lah, sebuah ide gagasan. Pasti bisa. Pasti bisa. Bisa. Pak Hari, ini menarik ke Pak Hari. Tadi pasti bisa sampai keluar ya kalimatnya ya Pak Adin ya. Kira-kira bagaimana supaya kegiatan ini berjalan konsisten ini? Buat Pak Hari gimana itu? Ya Pak Gun, harus disadari penuh Pak Gunnya, sebuah aktivitas kegiatan yang melibatkan peserta didik, saya pribadi sebagai SDM atau profesinya sebagai guru gitu. Benar nih, kesadaran dan tanggung jawab. Karena apapun konsep dan apapun bentuk kemasan yang semewah apapun, tanpa ada tanggung jawab dan komitmen nih, saya rasa susah untuk berjalan baik dan lancar. Itu menurut saya poin yang saya harus persiapkan ya, tanggung jawab akan sebuah konsep ini atau gagasan ide pembiasaan baik pasti bisa ini, komitmen pada diri sendiri, dan saya mengajak komitmen juga keyakinan kelasnya tadi. Jadi anak tuh bahwa hal-hal yang baik, yang universe sifatnya kebaikan itu kan yang diyakini semua kalangan bahkan sedunia bahwa itu kebaikannya ini yang harus kita jaga, dan nilai-nilai yang universe dalam sebuah keyakinan. Itu Pak Gun yang harus saya persiapkan, dan untuk membenahi alur kegiatan saya bisa berjalan lancar itu ya komitmen, tanggung jawab. Dan saya setuju dengan saya berada di lingkup teman-teman CGP ya.
ada ruang kolaborasi. Ini nih kekuatan penting. Kalau saya boleh ini ya boleh lihat poin-poin dari keterhubungan sebuah komunikasi, sebuah koordinasi, sebuah kontribusi yang akan mengerucut pada sebuah kontribusi. Saya ulangi, takut salah. Pogun, ada beberapa poin nih keterkaitan antara komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan kontribusi. Nih kontribusi ini yang akan jadi goal target kita tuh ya bisa saja tadi ada sponsorship, CSR gitu ya, ataupun dana sebagai donatur. Nah ini kontribusi ini. Nah untuk suku paling circle paling kecil ya kontribusi dari kitanya saja dulu, dari saya sebagai pendidik, siswanya sebagai peserta didik saling. Nah inilah sebuah kolaborasi, sebuah koordinasi itu. Yang harusnya kita saling berkontribusi untuk kebaikan lingkungan sekolah, terutama dalam bidang peduli lingkungan atau peduli kebersihan lingkungan sekolah itu, Pak Bun. Iya, Pak Ari luar biasa, ternyata komitmen dari tanggung jawabnya muncul ya. Sampai ada komunikasi, strategi, berarti keinginan kesadaran diri Pak Ari itu ingin merubah apa yang tadi paparkan Pak Ari. Dengan terasa saya menyimpulkan mulai dari tujuan Pak Ari itu mengeluhkan peserta didik, siswanya yang tidak peka terhadap lingkungan. Lalu sekarang lanjut saya catat di sini Pak Ari punya rencana aksi, ternyata pasti bisa. Luar biasa Pak Ari. Ya punya aksiku pasti bisa. Lalu tadi Pak Hari juga menyampaikan untuk motivasi diri belajar untuk komunikasi, organisasi, ya kolaborasi, kontribusi. Nah ini bentuk tanggung jawab Pak Hari luar biasa Pak Hari. Nah dari semua ini apa yang Pak Hari rasakan sekarang saat diskusi? Luar biasa energi positif Pak Bun. Saya nggak tahu, jadi nggak tahu ternyata jawabannya Pak Dik. Ternyata ada sebuah aura Pak Bun yang tadinya keluh kesah ya Pak Din. Saya resah kan melihat peserta didik yang cuek. Tahu ini nih harus ada jalan pemecahannya gitu. Dan ya semoga dengan si pasti bisa ini saya harus berkomit lah. Harus bisa komit, harus bisa menjalankan dengan saling mengontrol. Karena keterlibatan yang saya akan libatkan di sini juga tadi saya bilang saya tidak bisa bergerak sendiri. Saya harus komunikasi dengan kepala sekolah sebagai pimpinan, pada peserta didik sebagai interaksi keberlangsungan di pembelajaran, dengan orang tua nih, orang tua siswa nih, jangan sampai ada sekat. Karena bagaimanapun kuat ya si konsep dari sekolah kalau di rumah tidak dipaparkan istilahnya bahasa Jerman atau tidak akan berdampak. Jadi guru juga tidak bisa berjuang sendiri. Butuh peran serta keluarga, Pak Bun. Karena tidak serta-merta anak dimasukkan ke sekolah teh udah ada diajar dan segalanya. Padahal sumber proses pendidikan yang terbaik yang banyak mendominasi juga di keluarga ya. Anak-anak yang akan lahir dengan kapabilitas, dengan potensi yang dan disebutnya sisi emosional nanti dengan akan terbentuk itu dari keluarga. Karena memang kita harus membentengi juga dari perilaku atau lingkungan. Kita akan banyak mengikis anak dari rumah baik ke sekolah baik, di jalan lingkungan ini yang tugas kita bersama lah ya. Semoga Pak Adit sebagai calon guru penggerak yang memang menggebu juga, dan mungkin Pak Ugun juga di sini saya lihat ada sebuah istilahnya kemasan-kemasan packaging yang fresh nih. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Pak Ugun. Akhirnya saya juga terdapat stimulus lah untuk semakin saya salah satunya ya percaya diri ya, terus bergerak maju gitu. Ini akhirnya ada di meja yang penuh penuh potensi-potensi yang positif. Itu ternyata kita sudah berada dalam suasana yang energik, dan saya berharap ini akan jadi sebuah hikmah
yang barokah tentunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sudah kayak plong lega. Plong ya, Pak. Kayak dapat apa ya, padahal Pak Gun nggak ngasih surprise ya, nggak ngasih apa gitu surprise, tapi saya sudah meluapkan apa ya, kepenatan gitu ya, masalah, dan dengan pasti bisa saya berharap seperti itu Pak Gun. Iya, kalau begitu terima kasih Pak Hari. Saya yang ya. berterima kasih Pak Gun. Terima kasih ya Pak Hari. Sudah ikut menyimak ya. Obrolannya luar biasa sampai saya terlena nih. Padahal saya juga tadi bingung gitu. Apa masalahnya? Apa bisa kasih solusi? Dan bisa jawab solusi sendiri. Luar biasa. Gak terasa. Oke, kalau gitu saya keburu nggak ada waktu lagi Pak Hari. Nanti saya tunggu di 2 minggu kemudian program kegiatan supaya bisa berbagi kepada kita ya. Mudah-mudahan hal yang positif bisa ditularkan kepada orang lain juga dan bisa juga diterapkan di sekolah kita juga. Oke, begitu saja. Nah, oke kalau gitu terima kasih ya. Siap, turun Pak Gun. Assalamualaikum. Siap. Saya pamit lah. Yuk lanjut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, guys. Iya biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Hari. Mau Pak Gun? Alhamdulillah sehat. Fadil kan? Celik. Padahal udah lama nggak ketemu kan, kebetulan ada di sini. Iya, Pak Gun kebetulan mampir biasa. Ya Pak, ini ada cari spot. Wah, gimana nih? Ada sesuatu kayak ini. Ya, Apa yang bisa diobrolkan nih? Kebetulan ada Pari Pak Adin minta di kucing biar fresh. Ya, Cerahkan, obrolkan saja Pak. Gimana nih? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Di Basitnya masih BSD. Saya pindah bisa. Kenapa di kucing itu? Gini Pak Adin, aduh saya teh sebenarnya tujuan kesini pengen apa ya, mencurahkan segala beban pikiran ya. Kalau guru kalau masalah pasti dengan siswanya, enggak siswa pasti dengan orang tuanya, orang tua murid maksudnya gitu ya. Apalagi guru PJK kan sentral ya. Masih sentral di sini digemari anak. Permasalahannya gini Pak Adin, saya itu kemarin ketika zaman COVID ya, pembelajaran, saya sempat membuat video pembelajaran mengaitkan anak tersebut gitu, melibatkan anak. Satu siswa dulu itu kelas 3 masalah. Nah, dan masalahnya adalah sekarang setelah tatap muka, orang tua ini protes ke saya. Pak Gun, kenapa nggak ada lagi kegiatan pembelajaran anak ditampilkan lagi gitu? Karena kalau saya suka melibatkan anak ya, walaupun tanya 1-2 orang lah, karena waktu ada 2 orang yang saya libatkan. Sekarang orang tuanya malah protes, ada kegiatan lain gitu. Kenapa tidak dilibatkan lagi? Itu sebenarnya kalau masalah saya. Didiamkan malah jadi pikiran tadi. 1 anak atau 2 anak orang tua protes, termasuk anaknya juga jadi kurang semangat di olahraganya juga gitu. Yang tadinya dia semangat mungkin sudah termotivasi ya mungkin. Sekarang tidak ada kegiatan ya mungkin menonton atau gimana, saya kurang tahu. Anak-anak pun terutama orang tua itu yang protes, anak itu berubah gitu lah, intinya gitu kan. Nah, saya sudah bisa menangkap tuh apa yang menjadi permasalahan Pak Gun ya. Cuman saya belum secara mendalam nih. Bisa Pak Gun ceritakan lagi tuh dari awal bagaimana itu kejadiannya sampai menjadi sesuatu yang Pak Gun pikirkan. Orang tua itu protes, Pak Adin, kenapa anak saya tidak dilibatkan lagi dalam pembelajaran itu Pak Adin. Saya permasalahannya adalah karena kesibukan
tidak membuat lagi konten, apalagi sekarang udah tatap muka. Yang ini saya tidak lanjut gitu, tidak lanjut melibatkan siswa gitu, konten pembelajaran. Yang ketiganya waktu, kebetulan saya sedang pada masalahnya. Tapi kalau dibiarkan, nah ini kan dibiarkan, jadi gak enak tidur bagi saya juga. Jadi kira ini anak harus bagaimana kan? Itu Pak sebenarnya saya permasalahannya gitu ya. Karena dulu pernah saya kelas 1 dilibatkan gitu ya di video itu, kelas 3 dilibatkan. Setelah tatap muka selesai sudah. Itu sebenarnya jadi perbincangan, tapi jadi ada juga alat motivasi. Anak-anak itu suka bertanya, Pak Gun kapan syuting lagi gitu ya. Nah, anak-anak Pak Gun, kadang saya juga kangen gitu, kangen Pak kapan syuting lagi, saya pengen ini pengen itu gitu. Kadang saya suka mancing, so hafalin dulu apa yang harus disampaikan gitu kan materinya. Karena anak-anak itu belajar, dia udah bisa menyampaikan kepada saya. Ya saya karena kesibukan tidak terlalu peka mungkin ya. Pas saya udah ngapalin kapan syuting lagi, saya undur lagi nih gitu paling. undur lagi permasalahan saya. Yang akhirnya berdampak kepada anak itu malas untuk ketemu saya gitu ya, berolahraga. Pak ya saya juga yang susah, jadi sulit ketika anak saya terus sih, jadi sulit lagi bagi saya gitu Pak. Tambah lagi orang tua kan protes, jadi pikiran kan saya nggak bisa tidur nih orang tua nih. Iya, tapi sebenarnya ada itu hal apa ya, tanggapan orang tua tentang apa yang sudah dilakukan bersama Pak Ugun itu menjadi sesuatu yang diharapkan lagi kan. Karena mungkin dirasakan ada nilai plusnya ya. Nah itu suatu kewajaran sih sebenarnya kalau orang tua seperti itu Pak Gun ya. Cuman nih kira-kira apa sih yang menjadi keinginan ya, situasi idealnya Pak Gun harapkan dari sebenarnya gitu, pengennya Pak Gun seperti apa gitu? Dulu sih ya sempat aku tuh pengen punya kepikiran itu anak sekolah gitu ya, untuk memiliki apa ya, publikasi sekolah gitu yang berkaitan dengan konteks materi pembelajaran. Pemerannya itu adalah siswa-siswa sendiri. Biasanya itu seperti itu, cuman saya belum punya. Jadi teringat lagi ya di masa lalu ini Pak Ade. Kebetulan saya jadi masih ingat ya, saya pengen punya nama yang intinya melibatkan siswa dalam penyampaian video pembelajaran. Saya lihat kan konten itu banyak itu guru ya yang menyampaikan gitu. Saya ingin anak yang terlibat. Nah itu saya uji coba sebetulnya waktu COVID itu saya uji coba, dan sekarang belum dilanjutkan lagi karena kesibukan. Mungkin sepertinya sudah saatnya ya. Kalau lihat dari positifnya, orang tua protes berarti bisa dianggap positif. Itu bisa jadi aja dukungan ya. Iya, dukungan itu sebenarnya bisa jadi dukungan untuk pelaksanaan proses syuting pembuatan video pembelajaran. Ya, libatkan anak-anak seperti itu ya. Iya, betul, seperti itu. Bisa dijadikan masukan positif lah. Mungkin saat ini saya harus merencanakan kembali rencana dulu mungkin Pak Den yang belum terrealisasi. Betul sih sebenarnya itu suatu suatu sinyal bahwa apa yang sudah Pak Gun lakukan di sebelumnya itu mendapatkan respon yang luar biasa dari orang tua terutama ya, bagaimana baiknya. Nah sekarang mereka juga sedikit mengharapkan si situasi hal-hal yang kreativitas dari Pak Gun yang melibatkan dari anak-anak, dari orang tua mereka gitu ya. Nah kira-kira nih menurut Pak Gun kapan ini bisa dimulai kegiatan ini kalau menurut Pak Gun? Sebetulnya tinggal dekat ini ya, tinggal saya buat dulu nama programnya.
Iya. Supaya ada apa, sekolah terbawa ya, orang tua terbawa, anak terbawa. Biasanya ingin jadi ingat masa lalu nih Pak Adin, punya rencana apa ya dulu tuh. Saya sempat ikut pelatihan tentang literasi itulah. Ada yang berkaitan dengan literasi digital. Ini kayaknya pernah ya. Apalagi mata pelajaran PJOK dikaitkan dengan literasi digital kan. Bisa jadi momen lah. Saya saya akan buat program Sapu Lidi ya. Aksi pembelajaran untuk literasi digital. Luar biasa. Dari filosofinya juga kan, analoginya si Sapu Lidi itu juga kan bersama-sama gotong royong, jadi luar biasa Pak Gun itu. Ya, kayaknya biasanya Sapu Lidi TV ini. Konten video pembelajaran anak-anak ya, Sapa Aksi pembelajaran untuk bagus itu digital. Kan biasa nih bisa ya jadi konten. Bagus ya. Luar biasa itu. Jadi ya, paling ya bisa lumayan ya. Gaskan. Bahkan itu akan menjadi apa ya? Suatu bukan kejutan ya. Orang tua yang tadinya memang sudah menilai bagus, ketika kita tuangkan atau hadirkan lagi sesuatu yang baru, wah kebayang itu kan luar biasa tanggapan mereka ya. Kita harus kemasnya kayaknya, saya kemasnya kayaknya kemas Sapu Lidi aja ya. Betul. Itu luar biasa, bagus sebenarnya luar biasa ya, sangat luar biasa ya. Nah kira-kira nih Pak Ugun akan melibatkan siapa aja nih ya untuk bisa mewujudkan hal itu Pak Ugun? Perlu melibatkan siapa aja nih kira-kira? Kalau saya akan juga guru PJOK ya, kemarin guru PJOK yang terlibat, kameramen guru PJOK, 3 orang guru PJOK berjalan itu kita berjalan sebenarnya. Hanya naskah teks teori anak-anak itu bagian saya, mungkin bagian pengeditan saya, bagian kameranya ada guru PJOK. Saya mungkin satu kolaborasi udah hadir teknis guru PJOK, teknis untuk videonya. Kalau untuk komunikasi ya saya harus dipromosikan nih Sapu Lidi ini kepada orang tua, barangkali nanti ada orang tua atau anak-anak yang berminat. Itu bisa jadi komunitas digital anak-anak kan. Di sekolah bisa aja ada beberapa anak masuk di komunitas itu, begitu mengembangkan bakatnya di depan kamera. Nah ini bisa juga jadi langkah hidup baru nih Pak. Bagus itu, luar biasa dipromosikan tuh ya. Iya. Gitu. Ya waktu dekat inilah saya akan coba ya 2 minggu lah, 2 minggu saya siapkan konten programnya, tujuannya, arahannya kemana. Dicobalah satu materi anak yang kemarin. Sebenarnya anak yang kemarin udah potensi, sebenarnya udah cuman ya saya lanjut gitu kan ada tatap muka. Ya luar biasa sih sebenarnya. Tadi kan dalam menggarap hal tersebut juga kita kan tidak lepas dari butuh kehadiran orang lain ya. Tadi Pak Gun sudah mengutarakan siapa saja yang akan dilibatkan, dan itu memang pas ya, sesuai dengan konteks yang dibutuhkan ya. Nah kira-kira nih tadi yang sudah Pak Ugun sampaikan akan melibatkan siapa secara range 1 sampai 10 misalkan ya, orang-orang yang akan Pak Ugun libatkan, atau situasi ini di angka berapa kira-kira nih sebagai modal awal nih? Kalau lihat situasi, kita siswa ada ya yang potensi, gurunya di bidang IT sudah ada yang kompeten, ruangan sudah ada bisa berdayakan. Kita posisi sekolah level 7 ke 8 lah, 7 udah aman nih, 7-8 udah aman lah sebetulnya. Jadi tinggal ya sebutnya tinggal mengemas kembali. Iya. Dulu nggak ada kemasan, video pembelajaran sekarang dikemas dari anak-anak yang suka. Itu kan minat anak, ternyata sekarang antusias gitu. Mereka menanyakan, tinggal ditampung aja sarana mana wadahnya gitu aja. Nah ini kayaknya seperti itu kali ini. Betul ya, bahkan sekarang sudah muncul ke
kemasan ya, dari tadi setelah disampaikan permasalahannya juga terlihat sekali alur atau misalkan rencana-rencana yang akan Pak Ogun lakukan juga luar biasa ya, mengarah kepada apa yang Pak Ogun inginkan sebenarnya ya. Jadi nah gini, terakhir nih yang bisa membuat rencana Pak Ogun atau misalnya keinginan Pak Ogun itu jadi lebih baik dan berjalan lebih baik sesuai dengan harapan. Kalau melihat berkaca dari pengalaman terjadinya peristiwa ini ya karena saya tidak berkomitmen ya, tidak dilanjut gitu, setelah dibuat dilanjut digebrakan berhenti dan akhirnya ya pertama saya harus komitmen ya, komitmen ini buat program yang benar-benar dapat mencurahkan anak-anak berminatnya, bakatnya, bisa jadi bakat minat anak-anak juga dari bidang digital. Saya penyediaan walaupun itu mata pelajaran PJOK ternyata bisa dikolaborasikan dengan PJOK dengan digital gitu ya. Ya minimal PJPN materi praktek anak-anak bisa juga praktek dari kami itu teknis. Dan ini satu komitmen, kedua saya harus buat tim untuk kolaborasi menangani wadah ini. Kalau satu orang seperti saya kesulitan, tapi kalau ada beberapa orang yang bisa membantu, bisa memudahkan pekerjaan. Itu kedua kolaborasi. Mungkin saya akan coba komunikasi kepala sekolah dengan orang tua, terutama yang protes itu tuh. Komunikasi yang protes itu. Barangkali dan sekarang kan mendukung, saya punya program ini berbeda, dia mendukung apa yang saya butuhkan sarana minimal bantuan. Jangan terlalu inden ya. Iya, varia kontribusi minimal sedek-sedek kan buat anak-anak. Oke. Luar biasa Pak Ogun ya, obrolannya tadi menyampaikannya bahwa permasalahannya memang perlu ditindaklanjuti dan memang harus tadi dengan penuh tanggung jawab juga, dan luar biasa tadi dengan perencanaan yang sudah Pak Ogun sampaikan, luar biasa ya. Jadi semoga saja ini bisa berjalan dengan lancar Pak Ogun sesuai dengan harapan nih. Amin Pak Adin. Sapu lidi ya. Sapu lidi. Nanti saya akan penasaran nih, akan melihat nih sejauh mana sapu lidi ini bisa tercapai ya. Semoga lancar Pak Ogun ya. Siap Pak Adin, mudah-mudahan lancar. Makasih Pak Adin. Makasih Pak Ari. Jadi ada ide sapu lidi nih saya ini. Harus dieksekusi itu. Harus dieksekusi. Jangan sampai terendap kembali. Tetap semangat saja. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Ogun ya. Ya, kalau gitu saya izin Pak Adin. Mungkin Sehat-sehat selalu. Siap ya Pak Ogun. Sama-sama. Nih gak dikasih apa-apa gitu. Ya, apa-apa. Ya. Sudah dapat sapu lidi. Luar biasa.